kecuali ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat seperti ini di akhir zaman adalah nikmat yang asing, nikmat yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang telah Allah catat sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitabnya Nasaihid Diniyah, wa min alamati sa'ada ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali shalih wa yuyassiralah. Di antara tanda kebahagiaan seseorang kelak di akhirat adalah Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh, wa yassirulah, dan Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Dan alhamdulillah kita duduk di sini dengan mudah, kita duduk di sini dengan nyaman, bahagia, tentram. Maka semoga ini menjadi bukti Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah berikan sa'adah dunia dan akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga berkata, Al-Habib Haddad, inna du'a al-mu'min bidhahril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwa fi hadha zamanil mubarakil haram. Sesungguhnya doa seorang beriman kepada orang lain bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, qasara adhara fawaidil ukhuwa fi hadza zamanil mubarakil hal, telah menjadi faedah ukhuwah yang sangat nampak, yang sangat besar, keberuntungannya, kekhususannya besar faedahnya fi hadzal zaman, di zaman saat ini. Di zaman saat ini di mana sudah banyak ujian dan cobaan, untuk kumpul seperti ini kembali hampir Allah cabut, hampir Allah angkat. Kenikmatan duduk bersama orang-orang saleh, bersama sahabat yang saleh, bersama guru-guru kita yang saleh, di zaman kita ini hampir Allah cabut, hampir Allah cabut. Bersalaman langsung dengan orang-orang saleh, hampir Allah cabut memandang wajahnya orang-orang saleh secara langsung, mencium wangi aroma mereka, menatap pandangan mereka, dipandang oleh mereka, hampir Allah cabut dari muka bumi ini. Laulahum as-salihun al-ahya wal amwat lahalakna. Kalau bukan karena mereka yang masih hidup, para orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka kita akan celaka. Kama qala Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha, laula ahya lahalakal amwat. Kalau bukan orang yang hidup, maka sudah celaka orang-orang yang mati. Siapa mereka orang-orang yang hidup? Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hidup sebenarnya orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mencintai untuk Allah, orang yang membenci karena Allah, orang yang duduk untuk Allah, orang yang berjalan gerak diam untuk Allah.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang jihad fi sabilillah mereka mati, tetapi bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang hidup. Mereka lah para wali yang telah mendahului kita, mereka orang yang hidup. Tapi justru kita yang mati hati kita. Kalau bukan kita bertawasul dengan mereka orang-orang saleh, kalau bukan kita berziarah dengan mereka orang-orang saleh, terutama yang masih hidup, maka Allah cabut satu persatu orang-orang saleh, karena mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Kenapa? Ya Allah, Jakarta mau ditenggelamkan habis. Ya Allah, Bogor mau kau balikan buminya. Jangan ya Rabb, itu umatku ya Allah, juga umatmu wahai Allah, itu umat Nabi Muhammad ya Rabb. Berikan ke pundakku ya Allah. Jangan kau musnahkan mereka semua ya Allah. Padahal malaikat sudah gergetan ingin membalikkan bumi Jakarta, bumi Bogor dan sekitarnya. Karena kezaliman di mana-mana, kemaksiatan terang-terangan, kemunafikan merajalela, kezaliman menyebar. Sudah waktunya Allah turunkan azab secara menyeluruh. Idza ammal ma'asi ammal masaib. Maka mereka orang-orang yang memiliki hati yang lembut, ya Rabb jangan, tapi kau taruh di pundakku ya Allah. Akhirnya musibah itu diletakkan kepada orang saleh, menjadi penyakit medis, menjadi penyakit fisik, menjadi penyakit kelenjar getah geni, menjadi penyakit ginjal, menjadi penyakit jantung, menjadi penyakit paru-paru. Orang saleh itu meninggal dengan membawa tampungan azab dari umatnya yang bermaksiat. Maka Bogor, Jabodetabek dan sekitarnya diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah ampas-ampasnya saja, pilek, flu, batuk, stres, galau, banjir dan semisalnya. Satu persatu kita lihat dalam waktu yang berdekatan, dalam waktu setahun ini orang-orang saleh diangkat. Kenapa? Itu tanda begitu besarnya kezaliman di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Maka mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang hidup, hatinya dunia dan akhirat mereka hidup untuk kita. Mereka yang menghidupkan sejarah makna untuk kita, asbab penghidupan dari mereka untuk kita. Laula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah dzul fadlin 'alal alamin. Kalau bukan pertolongan Allah kepada manusia melalui hambanya, sebagian hambanya, la fasadatil ard, bumi ini akan hancur. Coba kita tengok tafsir-tafsirnya. Di situ sudah jelas. Kalau bukan ada orang soleh yang tampil, yang andil, maka orang toleh, orang zalim yang menguasai bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Kalau bukan ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang dakwah, yang berjuang semangat terus, maka orang-orang yang berbuat zalim, bermaksiat ini yang akan menguasai muka bumi ini. La fasadatil ard, maka jadinya muka bumi ini akan hancur. Maka Allah takdirkan masih ada orang-orang, kelompok yang zahirina alal haq, mereka yang masih senantiasa menyuarakan kebenaran, mereka yang masih senantiasa tidak takut dengan kematian, mereka senantiasa ingin jihad fisabilillah, bahkan kepingin mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu, kalau seandainya ada 10 orang yang berselisih paham, kemudian tidak bisa disatukan kecuali orang soleh itu dicincang, dimutilasi, maka orang soleh itu akan rela dicincang dan dimutilasi asalkan 10 orang ini bersatu. Itulah orang soleh, itulah mereka yang membawa rahmatan lil alamin. Masya Allah. Maka ayo sambungkan diri kita dengan mereka.
Sambungkan hati kita dengan mereka. Jangan pisah dari mereka dunia dan akhirat. Jangan pisah dari mereka zahir dan batin. Kul wa kunu ma'as sadiqin. Maka kalian hendaknya bersama orang-orang sadik, orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Bersama secara fisik lahiriah, duduk bersama mereka, memandang wajah mereka, belajar dengan mereka, berzikir dengan mereka, mengaminkan doa-doa mereka. Dan kebersamaan secara makna dengan mengikuti dakwah mereka, mengikuti prinsip mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti manhaj, suluk dan zikir-zikir mereka, maka kita akan digolongkan termasuk orang-orang yang bersama orang-orang soleh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pertemuan ini menjadi kesempatan buat kita untuk merenung dan bersemangat merubah diri menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita tidak tahu berapa lagi yang Allah sisakan orang-orang saleh untuk kita di sini, di muka bumi ini. Kalau bukan diri kita bersemangat menjadikan diri ini orang saleh, meskipun kita banyak dosa, kita berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan orang-orang menjadi orang-orang yang Allah cintai, menjadi orang-orang saleh, sehingga menjadi asbab tertolaknya bala, sebagaimana hadis Nabi SAW, laula innallaha la yadfa' birrajuli salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak bala dari 100 tetangga kanan kiri depan belakang birrajuli salih, karena sebab satu orang saleh ada di kampung itu. Maka